Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriatul Alfia. Saya mengajar di UPTD Satuan Pendidikan SDN Baden 2 Kabupaten Jember. Setelah saya mempelajari pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, terdapat 10 topik yang telah saya pelajari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata saya pada topik yang keempat, yaitu perencanaan pembelajaran SD paket A, di mana yang saya ambil di sini adalah merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan TP. Sebelumnya, kita akan memahami dulu apa itu CP dan TP. Capaian pembelajaran atau biasa disebut dengan CP adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. CP perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Sedangkan tujuan pembelajaran atau TP adalah kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Pada proses perancangan kegiatan pembelajaran terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu kita harus memahami capaian pembelajaran terlebih dahulu. Jadi kita harus memahami CP. Kemudian setelah kita paham CP, kita baru merumuskan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, kita akan menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang terakhir adalah kita merancang sebuah pembelajaran. Memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam satu fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Kemudian, fase itu tidak sama dengan kelas. Jadi, kalau pada kurikulum 2013 itu kita belum mengenal fase, maka pada kurikulum Merdeka ini kita sudah mengenal fase. Fase itu tidak sama dengan kelas. Contohnya seperti ini, ada pembagian capaian pembelajaran per fase, di mana pada fase pondasi itu fase awal, yaitu pada siswa PAUD. Kemudian ada fase A. Fase A itu pada siswa kelas 1 dan kelas 2 SD. Dan fase B itu untuk siswa kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6 SD. Kemudian untuk fase D itu kelas 7, 8, dan 9 untuk SMP. Kemudian untuk fase E itu kelas 10 SMA, dan fase F itu kelas 11 dan 12 SMA. Jadi pada tiap fase itu tidak sama, ada yang satu fase itu ada 1 tahun, kemudian ada yang dalam satu fase itu terdapat 3 tahun. 4 langkah memahami CP atau capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami rasional, artinya pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran, artinya kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Yang ketiga adalah memahami karakteristik, artinya menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Kemudian langkah yang keempat dalam memahami CP adalah mempelajari capaian per fase, artinya kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Selanjutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan TP. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi kata kunci pada CP. Mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi.
Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi sesuai kompetensi dan lingkup materinya. Yang ketiga, merumuskan tujuan pelajaran. Menyusun alur tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan ATP. ATP memiliki fungsi yang sama atau serupa dengan silabus. ATP itu harus tuntas satu fase, tidak boleh terpotong di tengah jalan. ATP dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. ATP ini dalam penyusunannya tidak perlu lintas fase. Dalam penyusunan ATP, metodenya harus logis dan disusun dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Pilihan dalam menyusun ATP. Jadi terdapat 3 pilihan dalam penyusunan ATP. Yang pertama, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk pilihan yang kedua ini kita bisa mengembangkan dan memodifikasi contoh yang telah disediakan oleh pemerintah di platform Merdeka Mengajar. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu merancang sendiri sesuai atau berdasarkan CP yang telah ada. Demikian aksi nyata saya pada topik yang keempat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.